Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satunya dalam bidang pertambangan yang hampir berada di seluruh wilayah Indonesia. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis di dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi. Pertambangan di Indonesia memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara merupakan pertambangan yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang terperangkap di dalam sedimen dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jenis sedimen ini terperangkap dan mengalami perubahan material organik akibat timbunan. Cemaran logam yang ditimbulkan akibat pasca aktivitas pertambangan batu bara yaitu timbal, tembaga, seng, kadmium, nikel, kromium, arsenik, selenium, dan masih banyak lagi. Permasalahan akibat pertambangan. Pertama, logam nikel adalah polutan persisten di tanah karena mereka tidak dapat terdegradasi. Kedua, perubahan bentang alam dengan teknik open pit. Ketiga, menyebabkan peningkatan erosi karena berkurangnya area resapan air. Keempat, polusi logam berat mempengaruhi struktur tanah dan kesuburan populasi, baik keanekaragaman vegetasi dan mikroba, dan merupakan ancaman signifikan terhadap ternak dan manusia melalui rantai makanan. Kelima, menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang batu bara tidak beroperasi lagi. Masalah cemaran logam yang diakibatkan oleh pertambangan membutuhkan solusi atau metode yang ramah lingkungan dan dapat terakumulasi dengan maksimal. Metode yang dapat dijadikan solusi untuk permasalahan cemaran logam akibat pertambangan yaitu melalui teknik fitoremediasi yang dimodifikasi, yaitu teknik fitoremediasi dengan dibantu transisi oleh simbiosis legum rhizobia. Fitoremediasi mengurangi cemaran logam dengan menggunakan tanaman. Tanaman yang mampu mengakumulasi logam merupakan pilihan yang optimal untuk phytoextraction karena dapat mengakumulasi sejumlah besar logam atau melacak logam dalam pucuk. Berdasarkan data, setidaknya 0,01% berat garin logam yang terakumulasi meninggalkan jejak tanpa gejala yang terlihat, seperti layu atau nekrosis daun, perbaikan akar, dan pertumbuhan tanaman yang terganggu. Teknik fitoremediasi terbagi menjadi 3 pokok bagian, yaitu pertama phytoextraction yang melibatkan penyerapan dan pergerakan polutan logam dalam tanah melalui akar berdasarkan mekanisme hiperakumulasi. Kedua adalah phytofiltration. Metode ini merupakan pembersihan lingkungan tercemar menggunakan akar atau bibit tanaman dari limbah cair. Ketiga, phytostabilation yang melibatkan penggunaan akar tanaman untuk menyerap polutan di tanah dan menahannya di dalam rhizosphere, kemudian dipisahkan, distabilkan untuk dijadikan bahan tidak berbahaya dan mencegah polutan menyebar di lingkungan. Jenis-jenis legum yang digunakan dalam simbiosis rhizobium dalam fitoremediasi, di mana tercatat ada 400 anggota tanaman dalam berbagai keluarga termasuk Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Pomaceae, dan Phylloceae yang telah dilaporkan sebagai hiperakumulator yang dapat bersimbiosis dengan rhizobium dalam fitoremediasi. Rhizobia adalah bagian dari PGPP yang memainkan peran penting dalam fitoremediasi. Simbiosis legum rhizobia adalah salah satu interaksi tanaman mikroba bermanfaat secara tradisional telah digunakan dalam praktik pertanian untuk menyediakan nitrogen bagi tanaman dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Baru-baru ini, hubungan simbiosis telah diusung untuk diterapkan dalam tanah yang terkontaminasi logam untuk meningkatkan kesuburan tanah dan ekstraksi atau menstabilkan logam secara bersamaan. Rhizobia dapat secara langsung meningkatkan fitoremediasi melalui fiksasi nitrogen dan produksi faktor-faktor pemacu pertumbuhan tanaman, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ini akan menghasilkan peningkatan serapan logam dan translokasi dari tanam ke tanaman karena perubahan ketersediaan hayati. Di sisi lain,
metabolisme mikroba seperti produksi zat ekstraselular polimer dan aktivitas enzim dapat melumpuhkan atau mengubah keadaan redoks logam untuk mengurangi toksisitasnya terhadap tanaman. Beberapa rhizobium strain juga dapat menyerap dan mengakumulasi logam yang secara tidak langsung membantu dalam proses phytostabilation. Meskipun simbiosis legum dan rhizobia sangat sensitif terhadap beberapa logam, terutama CD. Pada tabel dapat dilihat ada beberapa strain rhizobium yang telah diisolasi dari tanah terkontaminasi logam yang tahan terhadap beberapa logam berat. Rhizobia yang resisten ini mampu mengangkut dan secara efektif memperbaiki nitrogen dengan legum inangnya di lingkungan. Tinjauan ini berfokus pada laporan selama 30 tahun terakhir menggunakan simbiosis legum rhizobia sebagai alat untuk bioremediasi logam berat, interaksi antara logam, dan simbiosis legum rhizobia serta efek dan masalah dalam memperkerjakan interaksi simbiosis khusus dalam remediasi logam. Pada tabel dapat dilihat beberapa kemampuan simbiosis rhizobium dengan legum pada beberapa logam berat, di mana dapat dilihat bahwa simbiosis legum rhizobium memiliki kemampuan masing-masing dalam mengakumulasi logam berat tersebut. Pada tabel dapat dilihat beberapa kemampuan simbiosis rhizobium dengan legum pada beberapa logam berat, di mana dapat dilihat bahwa dengan rhizobium pertama, legum sebagai pelopor peningkatan karakteristik tanah dalam menumpukan kontaminan, meningkatkan konten organik, dan memodifikasi populasi lizophan yang memungkinkan pertumbuhan spesies tanaman di lingkungan yang keras. Kedua, meningkatkan keanekaragaman mikroba termasuk rhizobacteria dan Arbucularicorniza